Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat siang teman-teman sekalian. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi, yaitu tugas praobservasi supervisi akademik untuk tugas aksi nyata modul 2.3. Dan bersama saya, Bapak Herman, guru kelas 3 di SD 3 Romokato. Ya baik, kita langsung saja. Bagaimana kabar Pak Herman? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Herman, sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi, alangkah bagusnya kita melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi tujuannya kegiatan praobservasi ini agar Pak Herman bisa mempersiapkan lagi dalam hal kegiatan observasi nanti. Ya baik Pak Herman, langsung saja. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran Pak Herman dalam kegiatan observasi nanti Pak Herman? Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menganalisis dari isi sebuah cerita sehingga mereka memahami dan mampu menjawab soal yang diberikan. Oh iya, jadi nanti siswa Pak Herman akan membaca sebuah cerita sehingga mereka bisa memahami isi cerita tersebut sehingga bisa menjawab soal yang Pak Herman berikan. Ya. Baik Pak Herman, pertanyaan kedua, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Pak Herman capai? Kira-kira apa yang Pak Herman ingin kembangkan? Untuk mengembangkan budaya positif dalam proses pembelajaran dan siswa dalam memahami isi cerita. Oh iya, jadi Pak Herman nanti akan mengembangkan budaya positif ya Pak Herman di kelas nanti pada saat observasi di kelas, dan juga akan mengembangkan pemahaman anak-anak kita ketika menganalisis sebuah cerita sehingga anak-anak bisa lebih mudah lagi menjawab tugas atau soal yang Pak Herman berikan. Ya. Ya baik, pertanyaan selanjutnya, kira-kira Pak Herman strategi apa yang Pak Herman ingin siapkan? Apa saja yang ingin Pak Herman persiapkan dalam kegiatan praobservasi nanti? Untuk persiapan strategi, persiapan seperti buku cetak dan kesiapan siswa dalam menyelesaikan atau melaksanakan budaya positif. Oh iya, jadi Pak Herman akan mempersiapkan beberapa media Pak Herman ya. Kemudian juga Pak Herman akan memberikan pemahaman tentang budaya positif sehingga Pak Herman dan siswa bisa lebih memahami lagi dan bisa menerapkan budaya positif di kelas. Mungkin begitu Pak Herman ya. Ya baik, mungkin demikian Pak Herman beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan Pak Herman sebelum kita melaksanakan observasi di kelas. Jadi sampai jumpa Pak Herman di kegiatan observasi di kelas Pak Herman ya. Terima kasih banyak Pak Herman atas waktunya yang telah diberikan. Ya baik teman-teman, demikianlah kegiatan praobservasi yang kami lakukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kami akan melaksanakan kegiatan observasi yang sebelumnya kami sudah melaksanakan praobservasi, dan pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas, yaitu saya akan melihat proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Herman. Di sebelah saya sudah ada rekan saya, yaitu Pak Herman, guru SD 3 Romokato. Dia mengajar di kelas 3. Ya, baik, bagaimana Pak Herman, bisa kita mulai? Bisa. Saya Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik? Baik. Nah, baik ya. Ada yang tidak baik, ada yang kurang sehat. Sekarang semuanya sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada lagi
lanjut. Terlebih dahulu saya absennya dengan kalian namanya. Karen Azalea Unban, Hadir. Akmal Hairul Sawal. Hadir. Nah, jadi seperti biasa begini. Sebelum kita lanjut pelajaran, kita membuat kesepakatan, ya, bahwa ketika menerima pelajaran ada beberapa peraturan yang harus kita taati. Ketika guru menjelaskan, kita tidak boleh berdiri. Ya. Nah, ketika guru memberi tugas, kita harus kerja. Ya. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya mau tulis tujuan pembelajaran kita ya hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menganalisis dari isi sebuah cerita sehingga mereka memahami dan mampu mengerjakan soal yang diberikan. Coba lihat di halaman 55. Di situ ada sebuah cerita. Cerita apa itu? Ayam jago. Pengarangnya siapa? Anonim, oke. Coba kita baca sama-sama. Ada Oke, setelah kita baca tadi cerita yang ada di atas, kita pahami di situ ada beberapa pertanyaan. Seperti teka-teki silanya, itu ada yang mendatar dan ada yang menurun. Nah, di bawah sebuah cerita ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan mendatar, ya, benda yang dilihat ayam jago. Terus untuk menurun, nomor 1, sikap ayam jago saat melihat matahari. Ada di sini. Jadi untuk pelajaran kita hari ini, sebelum kita tutup, terlebih dahulu saya mau tanyakan, bagaimana perasaannya kalian setelah menerima pelajaran pada pagi hari ini? Senang? Mengerti? Semua bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya? Ada kendala? Tidak ada? Alhamdulillah ya. Jadi untuk hari ini, sebelum kita tutup, seperti biasa, terlebih dahulu kita panggil ketua kelas untuk berdiri di depan untuk memimpin doa sebelum pulang sekolah. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman. Dalam video kali ini kami akan melakukan kegiatan aktivitas pasca observasi. Yang sebelumnya kami telah melakukan kegiatan pra observasi, kemudian kami juga sudah melakukan kegiatan observasi, yaitu saya melihat langsung kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat saya, yaitu Pak Herman, guru kelas 3 di SD 3 Dan kali ini alhamdulillah tibalah saatnya kami akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya, yaitu Pak Herman, guru kelas 3 di SD 3
Baik, mungkin bisa kita langsung saja Pak Herman. Pak Herman, Assalamualaikum Pak Herman. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah. Ya, Pak Herman, alhamdulillah setelah kita melakukan kegiatan praobservasi, kemudian kita juga sudah melakukan kegiatan observasi. Kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Dalam kegiatan pasca observasi Pak Herman, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Herman setelah kita melakukan kegiatan observasi di kelas yang dilihat langsung oleh saya sebagai rekan meninjau kegiatan proses pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Pak? Alhamdulillah, senang, tapi sedikit ada rasa grogi. Oke, mungkin agak tegang karena belum terbiasa dilihat langsung oleh rekan sejawat, belum terbiasa dinilai dan dilihat langsung oleh teman-teman di kelas. Jadi ada sedikit perasaan senang, di samping juga perasaan senang ada juga sedikit perasaan tegang ya. Ya baik Pak Herman, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran tadi? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Herman, proses pembelajaran tadi yang telah dilakukan oleh Pak Herman. Alhamdulillah, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dan Jadi Pak Herman sudah melakukan kegiatan menerapkan tujuan pembelajaran ya. Kemudian Pak Herman juga sudah menerapkan budaya positif. Jadi budaya positif apa saja yang telah Pak Herman lakukan? Contohnya di positif apa saja yang telah Pak Herman lakukan? pertama setelah kelas terus mengucapkan salam. Ya, salam. Setelah itu berdoa, kemudian dimulai. Setelah itu kita ingat kembali pos tujuan atau kesepakatan kita. Biasanya kalau di kelas itu ada beberapa memang yang harus kita taati, peraturan-peraturan, apa itu semacam aturan-aturan yang ikut sampai kelas, seperti ribut misalnya ketika gurunya menjelaskan, seperti gurunya memberikan pertanyaan, harus jawab, itu semacam kesepakatan kelas yang harus disepakati untuk kebersihan apa semua. Iya. Dan itu kesepakatan kelas yang harus ditaati oleh murid sehingga proses pelajaran kita bisa menjadi lebih baik dan lebih. Jadi ada beberapa hal yang sudah Pak Herman lakukan dalam hal budaya positif ya. Ya, tadi Pak Herman sudah melakukan sudah menjelaskan proses pembelajaran yang mengembangkan kegiatan budaya positif ya. Kira-kira Pak Herman adakah hambatan? Apakah ada hambatan dalam proses pembelajaran yang lakukan tadi? Itu hambatan yang saya dapatkan biasanya tidak semua anak mempunyai kemampuan. Masuk kemampuannya berbeda-beda. Jadi ada beberapa anak sekitar 1-2 orang itu ketika gurunya menjelaskan atau memberikan tugas, anak itu bisa dikatakan lambat atau sulit memahami. Jadi agak lambat Pak Herman ya. Jadi apa yang mereka lakukan Pak Herman sehingga anak-anak tersebut beberapa orang di kelas ini agak lambat mereka juga. Apa yang menjadi dan apa yang mereka lakukan di kelas? Seperti contohnya ketika kita memberikan materi, dia dikasih cara yang kemana? Oh ya. Perhatikan gurunya. Iya. Jadi sudah ada hambatan yang Pak Guru Pak Herman ungkapkan, kemudian juga Pak Herman sudah mengatakan kenapa mereka menjadi terhambat dalam proses pembelajaran. Kira-kira Pak Herman apa solusi Pak Herman? Kira-kira apa solusi yang Pak Herman ingin terapkan sehingga anak-anak tersebut bisa berubah dan bisa lebih semangat lagi dalam proses belajar? Apa kira-kira solusi yang bisa Pak Herman tawarkan atau yang guru ini kerjakan di kelas?
Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, jadi lebih baik lagi fokus lagi, terutama dalam mengucapkan misalnya yang ada nanti. Ya. Misalnya tadinya dia berbicara, ketika menjelaskan, terus saya mau anak lebih fokuskan nanti supaya dia bisa lebih paham seperti teman-teman. Jadi solusi yang ingin Pak Irman terapkan di sini memberikan lagi penekanan, memberikan lagi penekanan kepada beberapa orang anak sehingga anak tersebut bisa lebih fokus lagi. Ditekan sedikit, dan anak tersebut bisa menjadi fokus dan lebih bersemangat lagi dalam proses belajar. Ya, jadi Pak Irman sudah memberikan solusi karena solusi daripada hambatan atau masalah dalam proses belajar. Kira-kira Pak Irman solusi yang ingin